Salam fakta. Sahabat fakta, boleh saya tanya sesuatu yang agak personal? Pernah nggak satu rumah jadi berantakan cuma gara-gara satu orang bangun dengan mood jelek? Bukan berantakan rumahnya, berantakan suasananya. Anak jadi gampang nangis, suami istri jadi gampang tersinggung. Semua kayak jalan di atas ranjau, padahal nggak ada yang salah apa-apa. Saya dulu pikir ini soal kepribadian. Ternyata bukan. Ternyata ini soal jam tidur semalam. Iya, sesederhana itu. Dan hari ini saya mau bongkar 7 fakta sains tidur yang jarang disadari, tapi diam-diam mengatur mood satu rumah penuh. Setelah dengar ini, saya jamin kamu bakal lihat jam tidur bukan sebagai urusan pribadi lagi, tapi urusan seisi keluarga. Otot wajah orang tua yang kurang tidur jadi lebih gampang meledak. Ini yang paling bikin saya kaget waktu pertama tahu. Orang tua yang kurang tidur itu bukan cuma capek. Bagian otak yang biasanya jadi rem emosi, kerjanya melambat. Jadi kalau biasanya anak tumpahin susu terus kamu cuma bilang, "Ya udah, lap aja." Pas kurang tidur, reaksinya bisa jadi teriakan. Bukan karena kamu orang tua yang jahat. Otak kamu memang lagi kehilangan remnya. Analoginya gampang. Bayangin, remnya mobil dikasih sedikit oli tiap malam biar pakem. Kurang tidur itu kayak nggak sempet isi oli rem. Remnya masih ada, tapi kerjanya lambat dan telat. Makanya banyak orang tua yang merasa, kok akhir-akhir ini saya gampang marah ya? Coba cek dulu, semalam tidurnya jam berapa? Kadang solusinya bukan kesabaran ekstra, tapi tidur yang cukup. Layar HP sebelum tidur bikin anak lebih rewel, bukan lebih tenang. Ini kebiasaan yang sering dianggap solusi, padahal justru bikin masalah baru. Banyak orang tua kasih HP sebelum tidur, biar anak anteng dan cepat ngantuk. Kenyataannya kebalik. Cahaya biru dari layar bikin otak anak mengira ini masih siang. Jadi bukannya ngantuk, otaknya malah dipaksa tetap on. Anak jadi susah tidur nyenyak dan besoknya jadi rewel, bukan karena bangun kesiangan, tapi karena tidurnya nggak dalam. Coba deh perhatikan pola ini di rumah kamu. Anak yang pegang HP sampai injuri waktu tidur, biasanya besoknya lebih gampang ngambek soal hal kecil dibanding hari-hari dia tidur tanpa layar. Ini bukan soal HP-nya jahat, ini soal waktu pakainya yang salah tempat. 1 jam sebelum tidur, coba ganti layar dengan aktivitas tenang. Bedanya bakal kelihatan lebih cepat dari yang kamu kira. Tidur siang kepanjangan bikin malam jadi perang. Ini fakta yang bikin saya ketawa sendiri waktu nyadar. Soalnya saya korbannya. Tidur siang itu bagus, tapi kalau kepanjangan, dia mencuri jatah rasa ngantuk yang seharusnya numpuk buat malam hari. Tubuh kita punya semacam tabungan kantuk. Kalau tabungan itu udah dipakai siang hari, pas malam datang tabungannya kosong. Hasilnya anak atau bahkan kita sendiri jadi susah dibawa tidur malam, padahal jam udah larut. Dan malamnya susah tidur itu biasanya berujung drama, rayuan, negosiasi, sampai emosi naik dari kedua pihak. Solusinya bukan menghapus tidur siang sama sekali, tapi menjaga durasinya nggak kelewatan, terutama di sore hari. Tabungan kantuk itu perlu disisakan buat malam, biar seisi rumah bisa tidur tanpa drama tambahan. Kamar yang cukup gelap menurut kita belum tentu cukup gelap buat otak. Ini yang sering terlewat. Banyak rumah merasa kamarnya udah gelap, padahal masih ada cahaya kecil dari charger, lampu tidur, atau cahaya jalan yang nyelip lewat gorden. Otak kita itu sensitif banget sama cahaya, bahkan yang kecil sekalipun. Cahaya kecil itu cukup buat bikin tidur jadi dangkal. Kelihatannya tidur, tapi kualitasnya nggak maksimal. Efeknya baru kerasa besok paginya. Badan tetap lemes walau jam tidur udah cukup.
Coba iseng matiin semua cahaya kecil di kamar malam ini. Lihat bedanya besok pagi. Banyak keluarga yang kaget. Ternyata masalahnya bukan durasi tidur, tapi kegelapan kamarnya yang kurang total. Kamar gelap total itu ibarat kasih sinyal jelas ke otak. Sekarang waktunya istirahat penuh, bukan setengah-setengah. Marah sebelum tidur menular ke kualitas tidur satu rumah. Ini yang jarang dibahas. Kalau ada pertengkaran atau omelan sesaat sebelum tidur, bukan cuma orang yang kena marah aja yang tidurnya keganggu. Suasana tegang itu ikut menyebar ke seluruh rumah. Anak-anak sangat peka sama nada suara dan suasana rumah, walau mereka pura-pura nggak dengar. Tubuh mereka tetap merekam ketegangan itu, dan itu bikin tidur mereka lebih gelisah malam itu. Makanya, banyak keluarga yang punya semacam aturan tidak tertulis. Apapun masalahnya, coba diselesaikan, atau minimal diredakan sebelum lampu kamar dimatikan. Bukan berarti masalah harus kelar total malam itu juga, tapi suasana rumah perlu ditenangkan dulu. Rumah yang tenang sebelum tidur itu ibarat kasih sinyal aman ke semua orang di dalamnya. Dan sinyal itu yang bikin tidur semua orang lebih nyenyak. Jam tidur yang konsisten lebih penting daripada jumlah jamnya. Ini yang bikin saya ubah total cara saya lihat jadwal keluarga. Banyak orang fokus ke harus tidur 8 jam. Padahal yang lebih berpengaruh ke mood itu jam tidur yang konsisten, sama tiap hari. Tubuh kita kerja kayak jadwal kereta. Kalau jadwalnya berubah-ubah terus, penumpangnya, dalam hal ini energi dan mood kita, jadi kebingungan kapan harus siap. Rumah yang jam tidurnya lompat-lompat, kadang jam 10, kadang jam 1 pagi, biasanya moodnya juga naik turun gak jelas sepanjang minggu. Sementara rumah yang jam tidurnya konsisten, walau kadang jamnya gak ideal-ideal amat, moodnya cenderung lebih stabil. Jadi kalau mau satu perubahan kecil yang efeknya besar, coba samakan jam tidur tiap hari dulu, sebelum sibuk mikirin durasinya. HP yang cuma diletakkan di kamar tetap ganggu tidur walau silent. Ini fakta terakhir dan menurut saya paling relate buat kita semua. HP yang diletakkan di dekat tempat tidur, walau layarnya mati dan suaranya silent, tetap bikin otak setengah siaga. Ada semacam kewaspadaan bawah sadar, seolah otak tahu ada kemungkinan notifikasi datang kapan saja. Kewaspadaan kecil ini cukup buat bikin tidur nggak sedalam yang seharusnya, walau kita nggak sadar kenapa badan masih terasa capek pas bangun. Saya sendiri baru sadar ini setelah coba naruh HP di luar kamar semalam, dan paginya kerasa beda banget, padahal jam tidurnya sama persis. Nggak harus ekstrim naruh HP di ruangan lain tiap malam, tapi menjauhkan sedikit jaraknya dari kepala, itu udah cukup buat kasih otak rasa aman buat istirahat penuh. Jadi, sahabat fakta, 7 fakta tadi sebenarnya ngomongin satu hal yang sama. Mood satu rumah itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Tidur satu orang bisa memengaruhi suasana semua orang, dan sebaliknya. Kabar baiknya, semua ini nggak butuh perubahan besar. Cukup jam tidur yang lebih konsisten, kamar yang lebih gelap, HP yang sedikit dijauhkan, dan suasana yang ditenangkan sebelum lampu dimatikan. Coba deh, pilih satu aja dari 7 fakta tadi buat dipraktekkan minggu ini. Terus rasain sendiri bedanya di rumah kamu. Kalau ada fakta yang paling kena buat kamu, atau kamu punya pengalaman lain soal tidur dan mood keluarga, cerita di kolom komentar ya, sahabat fakta. Jangan lupa like videonya dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta-fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat fakta.